A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimurad. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhat. Wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. In hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Kemarin orang-orang Yahudi ya, sifat-sifatnya disebutkan jeung orang-orang munafik bahwa hanya beriman dalam lidahnya saja. Terus orang Yahudi teh sama'una lil kadzib, senang, gembira, gemar mendengarkan kebohongan-kebohongan, nggak ganti Taurat. Dengan asbab nuzul anu aya perzinahan teh nyana mentah hukum ka Kangjeng Nabi. Diteruskan ku Allah masih sifat orang-orang Yahudi teh sama'una lil kadzib. Di ayat berkaitan dengan asbab nuzulna berkenaan dengan kaum Yahudi. Apabila ayah hukum, ayah pihak anu bersalah dalam suatu perkara hukum atau mengajukan dakwaan gitu, datang ke hakim mana ya, aju disogok si eta hakim teh. Nah maka nanti hakim hanya mendengarkan orang yang ngasih duit. Jadi istilahnya KUHP, kasih uang habis perkara. Anu keterangan dari orang yang tidak memberikan uang diterima kunyana mau denge ku hakim teh eta, sehingga memutuskan hukuman itu tidak sesuai, tidak adil. Keterangan dua saksi misalkan karena nu ieu mah saksina umpamana dibere duit, hakim nage dibere duit supaya mendengarkan saksi palsu, eta anu didengikeun. Ari nu henteu mah henteu. Nah terjadilah praktek-praktek seperti itu di golongan orang-orang Yahudi, maka cek Allah demikian sifat mereka diantaranya sama'una lil kadhib akaluna lis-suhat. Senang mendengarkan kebohongan-kebohongan. Loba ngadahar barang-barang haram. Maka disebutkan karisha seperti sogokan. Atau iya bagi jelema gedena ya. Bagi orang-orang Yahudi yang punya posisi. Bagi jelema-jelema Yahudi anu miskin, kelas-kelas bawah, eta dibalere duit, disogok supaya tetap dina agama Yahudi, supaya mau mendengarkan pendeta-pendeta Yahudi mengeluarkan fatwa-fatwa anu bohong, nyampaikan isi Taurat anu tidak sesuai dengan Taurat. Jadi agama teh geus kumaha duit. Pendetana, rahib-rahibna diberi duit oleh yang berkepentingan supaya berfatwa, mengeluarkan hukum ya, mengeluarkan nasihat-nasihat anu aya kepentingan orang yang berkepentingan teh. Laju anu awamna kita ngadenge deui dibayar untuk tidak protes terhadap hukum-hukum yang tidak sesuai dengan Taurat. Dibayar, disogok untuk mendengarkan isi Taurat yang disampaikan oleh rahib-rahib mereka anu padahal mah teu sesuai jeung Taurat anu turun ka Kangjeng Nabi Musa. Ya loba penyimpangan-penyimpangan lah. Dan itu terjadi perputaran beruang, sogok menyogok dan lain-lain. Jadi anu gede nyogok supaya dimenangkan, nu leutik disogok supaya daek ngadengikeun, mau membenarkan yang salah, mau mengiyahkan yang tidak benar. Suatu itu terjadi di golongan orang-orang Yahudi. Maka cek Allah fa'in jauka fahkum bainahum au a'rid anhum. Apabila mereka datang kepadamu Muhammad untuk tahkim, untuk arbitrasi, untuk jadi mediator memutus suatu hukum, silahkan hukuman ku anjeun. Au a'rid anhum, atau cek Allah sudah berpaling didengekeun. Jadi pilihan ngan ieu teh mansukh wa ayat wa anihkum bainahum. Ya hakam tak fahkum bainahum bil qisti teh. Sehingga fayajibul hukmu bainahum idza tarafa ilaina. Pendapat para ulama, wajib orang-orang Yahudi atau non-muslim apabila meminta tahkim kepada orang muslim, kepada Kangjeng Nabi misalkan, maka wajib Nabi memutus hukumnya. Dan hukum itu mengikat untuk mereka. Wa asau qaulai Syafi'i. Begitulah menurut salah satu pendapat yang paling sahih dari dua pendapat Imam Syafi'i. Kalau tarafa'u ilaina ma muslimin wajib ijma'an.
Jadi mereka apabila melaporkan sesuatu kepada orang muslim, maka wajib dihukuman. Karena syarat menghukumi eta tidak perlu harus Islam. Jadi hakim tetap bisa menghukumi dengan hukum Islam, terutama terkait pidana, meskipun pelakunya adalah non muslim atau ngelaporkan adalah non muslim. Wa intu idanum, apabila Kangjeng Nabi tidak mau, cek Allah, berpaling saja, tidak mau ikut campur ya, tidak ada hukuman, ya silakan, fala yaduruka syai'a, tidak masalah. Dan wa in hakam tafakum bainahum bil qisti, apabila dihukuman maka hukumanlah dengan hukum yang adil. Sanajan eta orang Yahudi ge tetap baik hukum kudu adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sebenarnya sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai, maksudnya diganjar orang-orang yang berbuat adil. Ay yusibuhum, mun Allah mencintai berarti diganjar, mun Allah benci berarti disiksa gitu. Saya orang-orang Yahudi, mereka meminta hukum terkait masalah perzinahan anu kamari teh ya. Perzinahan orang-orang anu tinggi, anu boga tokoh lah gitu. Tapi hukumnya tidak sesuai dengan Taurat, sehingga minta hukum kepada Kangjeng Nabi. Jika Allah diteruskan wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat fiha hukmullah. Bagaimana mungkin kok mereka minta hukum kepada kamu Muhammad padahal mereka punya Taurat yang di situ terdapat hukum-hukum Allah terkait ranjam, terkait berzinah muhsan. Ayat didinya kayak makanya istifham ta'jibin aneh. Kok minta hukum ke Kangjeng Nabi untuk memutus sebagai arbitrator. Padahal mereka kan punya Taurat, dan Taurat itu isinya hukum-hukum Allah sama terhadap mereka. Maka ya pasti ada sesuatu, ya ada udang di balik batu. Naon ieu teh? Padahal dia punya sendiri kitabnya, tuntunannya dia punya. Kalau dia benar-benar beriman kepada Taurat, ikuti itu. Makanya aneh-aneh, kumata aneh coba. Mereka tidak percaya kepada Muhammad, padahal geus aya dina Taurat. Di satu sisi, mereka tidak mau mengikuti Taurat. Ai percaya henteu ka Kangjeng Nabi, ari menta hukum ka Kangjeng Nabi kan aneh. Cenah percaya kepada Taurat, tapi tidak mau menghukumnya dengan Taurat kan aneh. Dari dua sisi geus aneh, maka ya pasti ada sesuatunya. Bukan murni ingin hukum, bukan. Lain hayang benar-benar hayang mutus hukum adil seadil lain. Mun hayang hukum sekedar hayang hukum adil, ikuti saja Taurat, pan cenah nyana percaya karena Taurat. Tapi giliran kos kieu malah minta ka Kangjeng Nabi hukum untuk nyokot tina Taurat. Katanya tidak percaya kepada Rasulullah. Cenah Muhammad lain utusan Allah. Cenah Nabi hanya bagi umat Arab doang cenah. Bahkan hendak dibunuh segala. Tetapi kok malah minta hukum ka Kangjeng Nabi? Kan ieu aneh. Dari dua sisi tersebut mereka ya aneh. Maka jika Allah kaifa yuhakkimuna ka wa indahumut Taurat ya hukumullah. Bagaimana kalau mereka bisa minta hukum kepada engkau Muhammad, padahal mereka punya Taurat yang di situ terdapat hukum-hukum Allah. Sehingga sebenarnya nama alam yaksudu bidalika ma'rifatal haq. Mereka menanyakan hukum kepada Kangjeng Nabi bukan tujuan mencari mana yang hak, mana yang batil lain. Tapi naon bal ma huwa ya ahwanu alaihim. Neangan mana nu leuwih enteng. Jadi mana nu leuwih ringan gitu doang. Bukan benar-benar mencari hak, tapi mencari demi kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan jelma anu berkepentingan. Nyari yang enteng yang mana, kayak kunyana eta anu dipake. Ngabanding-bandingkeun kena. Sumaya tawallauna dengan ba'di dalik. Geus kitu mah karena pasti ku Nabi dihukuman sesuai Taurat. Buktina kamai teh kan begitu naikkeun ka Kangjeng Nabi dina asbab nuzulna teh. Lalu Nabi bertanya kepada rahib Yahudi, siapa di sini orang yang paling pintar di antara kalian terkait Taurat? Muncullah karena Ibnu Surya, Ibnu Surya, kumaha cek Nabi di Taurat apa disebutkan hukum bagi yang muhson ini? Ibnu Surya ge pelan-pelan ngomongna. Sebenarnya nama adalah rajam. Harus dirajam, tetapi karena banyak orang-orang besar yang melakukan perzinahan, datanglah sogok menyogok dan lain-lain, akhirnya tidak dirajam. Tetapi ketika orang-orang kecil melakukan perzinahan, ditetapkanlah hukum rajam. Akhirnya orang-orang Yahudi bersepakat anu pinter-pinterna ya neangan hukum anu baru supaya bisa diterapkan kakabehan. Satu sisi dia merasa kok kalau orang besar tidak diranjam, kalau orang kecil diranjam. Nah, di demo atunya na. Akhirnya nyian hukum, geus bela hukum nu bisa ka dieu ka ditu. Bagi orang yang kecil tidak berat, bagi orang yang besar ge tidak berat. Akhirnya dijieun dicoreng-coreng mukana. Orang yang jina muson itu dicoreng mukana beungeutna terus digebugan 100 kali, dicambuk. Bagi mereka eta cenah adil sebab naon? Anu sugih, anu boga duit, anu gede, anu berpangkat ya tidak berat menjalankan eta. Jelema leutik teh berat gitu ya.
Ya tapi tidak sesuai sebenarnya hukum Taurat. Dibedakan kok Ibnu Surya gitu. Karena banyak orang-orang yang berkepentingan di antara kami melakukan itu, akhirnya kami menciptakan hukum yang kira-kira bisa masuk ke atas maupun ke bawah. Akhirnya ku Nabi dihukum agak sakuma Taurat baik. Karena Taurat mengatakan harus dirajam, cek Nabi dia rajam. Akhirnya masuk mayatawallauna min ba'di dzalik. Mereka berpaling kan. Sebab ternyata hukum yang diberikan oleh Kangjeng Nabi sama dengan hukum yang ada dalam Taurat, yakni dirajam atau itu dipakai kunyana. Itu dipakai. Ya sebab lain dengan hukum ya sebenarnya hanya mencari mana yang lebih ringan itu nanti yang dipakai. Akal-akalan doang. Ternyata Nabi bukan orang bodoh, ditanya ku Nabi, gimana dengan hukuman kula? Kan bisa gitu Nabi kan. Ini bukan dapat menghukumin saya, kan kamu punya Taurat dan kamu percaya katanya kepada Taurat. Ya itu pakai hukum Taurat. Saya hanya memutus hukum sesuai dengan hukum yang ada dalam kitab-kitab kalian, yakni Taurat ya. Itu mayatawallauna min ba'di dzalika. Setelah diberi hukum ku Kangjeng Nabi dengan hukum yang sesuai dengan yang ada dalam Taurat, yakni dirajam atau yatawallauna berpaling mereka. Karena tujuan mereka bukan benar-benar mencari hak, tapi niangan mana nu enteng. Akal-akalan doang. Wa ma ulaika bil mu'minin. Jadi bohong besar mereka mengatakan beriman kepada Taurat, namun kos itu maka ayana. Wa ma ulaika bil mu'minin, maksud Allah sama sekali mereka tidaklah beriman kepada isi yang ada dalam Taurat. Jadi lain perihal ciri-ciri nabi akhir zaman doang lain. Itu jelas-jelas diambil, dirubahnya, disembunyikan. Termasuk perihal hukum-hukum terkait kasus pidana. Kata loba disembunyikan ke orang-orang Yahudi, diganti. Buktinya ini sebagai satu bukti bahwa Taurat sudah banyak dirubah. Iya buktinya. Ketika Nabi Muhammad memutuskan hukum yang sama dengan Taurat, itu pun berdasarkan informasi. Karena Nabi Muhammad penyangun dan bisa baca Taurat, informasi di pendeta Yahudi kene, ngarah Ibnu Surya. Bahwa cek Ibnu Surya benar dalam Taurat sebenarnya kudu diranjam. Dihukumlah oleh Nabi diputus harus dirajam. Akhirnya mah, berpaling tengah jalan ke. Ya karena memang bukan mau nyari hukum yang benar. Mereka hanya akal-akalan doang. Maka jika Allah lah minta beriman teman. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sama sekali sebenarnya mereka tidak beriman kepada Taurat. Jadi bingung Yahudi teh. Disebutkan dipercaya karena Taurat, ya itu buktinya embung nuturkeun Taurat. Cenah hewa kakangnya Nabi minta hukum. Dan itu ada hal-hal sesuatu yang terkait kepentingan mereka. Ada sifat-sifat orang Yahudi. Kumaha kepentingannya nabae. Sanajan secara ieu mah musuhna cek dianggap kunyana kan Kangjeng Nabi teh musuhna, tapi sugan bae bisa nguntungkeun atau ditarik lah. Kumaha hukumna gitu, seolah-olah kan. Padahal kan dia sebenarnya benci katanya kepada Muhammad, Kangjeng Nabi Muhammad yang para orang-orang mukmin. Tapi malah dipenta hukum. Jadi bisa dengan gampang yang berubah. Yang penting sesuai hawa nafsu manehna jeung sesuai kepentingan manehna. Itulah sifat-sifat orang Yahudi di antaranya. Inna anzalna Taurat wallahu a'lam.